kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Tapi kakak mau lihat dulu coba. Yang udah siap, angkat tangan semuanya. Ayo, angkat tangan. Nah, udah siap semuanya ya. Nah, kita akan memuji Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan meninggikan-Mu, kami akan senangkan hati-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah apa pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya lewat pujian kita tadi, penyembahan kita tadi, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman hari ini menjadi berkat buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, bangkit berdiri semua dong. Ayo. Udah berdiri semua, mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, yang melimpah-limpah dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati berikan kami hikmat. Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat video yang ada sebelumnya. Siapin Alkitabnya. Udah? Kalau belum punya Alkitab, pinjam Alkitab mama, papa, kakak yang ada. Dan siapin, taruh di depan. Dan kita akan lihat tayangan video yang ada. Saksikan dengan baik. Dan perhatikan alur ceritanya. Ayo, silakan. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Pasti tidak mau. 22.000 pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Gideon, lawanmu jauh lebih banyak. Aku harus percaya kalau Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walaupun buatku itu sulit.
Sudah menjadi kebiasaanku untuk ragu dan berpikir tidak mungkin daripada untuk percaya. Saat Tuhan memanggilku untuk mengusir pasukan Midian dari negeri kami, aku membutuhkan banyak tanda. Dan beginilah aku mendapatkannya. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun. Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu Pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Nah, udah lihat ceritanya tadi? Bahas tentang apa ya mereka ya? Siapa tokonya ya? Siapa ayo? Joey? Siapa temannya itu? Siapa namanya? Ada temannya itu Joey sama siapa gitu. Terus ada Om siapa itu ya? Tokonya siapa ya? Om siapa ya? Kita panggil Om ya. Yaitu Om Gideon. Namanya siapa? Gideon. Nah, Gideon adalah salah satu hakim yang dipilih oleh Tuhan buat bangsa Israel. Ayo dulu sebelum kita lihat, sebelum kita panjang lebar ceritanya, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di mana yang dibahas tadi di cerita tadi, yang kita lihat videonya tadi di pasal yang ke-7. Judulnya, udah buka kitabnya belum? Aduh, lupa kayak nunggu kalian. Udah buka belum? Tahu Hakim-Hakim di mana? Di Perjanjian Lama. Hakim-Hakim yang ke-7. Kayak nggak baca semuanya, cuman kita perhatikan ya, nanti lewat cerita tadi udah dibahas tadi, lewat cerita video tadi, udah dibahas semua ayat ini, udah dijelaskan lewat video tadi. Mulai dari ayat pertama sampai yang ke-25. Nah, udah dengarkan saja ya, saya
baca mulai dari ayat yang ketiga ya sampai yang keempat. Kayak nu baca, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, tinggallah 10.000 orang. Yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, maka suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Nah, ceritanya ini adik-adik tentang Gideon melawan orang Midian. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat alur cerita ini, sehingga dalam cerita ini kita lihat tadi ada kemenangan yang terjadi bagi bangsa Israel. Adik-adik, kalau kita lihat sebelum ayat yang ke-7 ini, sebelum Gideon mengalami kemenangan, kalau kita lihat kenapa sih orang Israel itu diserahkan di tangan orang Midian? Kenapa sih sampai segitunya ada permusuhan, ada perlawanan antara mereka? Kalau kita lihat di ayat pasal yang ke-6, adik-adik, di situ ada sesuatu yang terjadi di situ. Sampai Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian. Kayak kita lihat di ayat yang pertama, Hakim-Hakim ke-6 ayat yang ke-1. Kayak baca ya, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Adik-adik sekalian, karena orang Israel melakukan apa yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhanlah menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Sesudah itu barulah diangkat Om Gideon ini menjadi pahlawan bagi orang Israel untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Nah, disinilah kalau kita lihat bahwa sesudah Gideon diangkat, barulah dia mengadakan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sebelumnya adik-adik kalau kita lihat, ini Om Gideon ini dia adalah orang yang sangat takut. Dia penakut. Sehingga ya banyak hal, kalau kita lihat tadi di video, dia minta tanda kepada Tuhan. Kalau benar-benar emang Tuhan menyertai kami, menyelamatkan kami, berikan saya tanda. Dia minta tanda kepada Tuhan. Lewat dari situ semuanya, kalau kita lihat di video tadi, bahwa Tuhan menyelamatkan orang Israel. Begitu adik-adik ceritanya. Sesudah itu Tuhan sebelum mereka berperang melawan orang Midian, Tuhan memilih orang-orang yang gagah perkasa, yang pasukan yang ikut bersama-sama dengan Gideon. Pertama, Tuhan bilang terlalu banyak orang Israel ini. Makanya Tuhan suruh, siapa yang takut? Di ayat yang ke-3 tadi, siapa yang takut lebih baik pergi, pulang. Ya. Sehingga pada saat itu kalau kita lihat tadi cerita itu, berapa orang yang pergi? 22.000 orang. Sesudah itu Tuhan bilang,
terlalu banyak lagi. Terlalu banyak. Makanya Tuhan suruh pilih lagi. Dibagi 2 kelompok. Yaitu kelompok yang mengambil air dengan lidah seperti anjing. Kelompok yang kedua yang berlutut dan langsung minum air. Sisanya berapa? Tuhan pilih, tinggal 300 orang. Begitu banyak orang Israel, tetapi yang bersama-sama dengan Gideon, yang ikut berperang dalam pasukannya Gideon, tinggal 300 orang. Luar biasa enggak? Kalau menurut kita lebih baik banyak kan? Banyak berarti banyak yang berperang. Karena lawan mereka juga orang Midian, banyak sekali. Tapi Tuhan mau enggak banyak pasukan yang ikut sama Gideon. Karena kita tahu kenapa ada Tuhan yang beserta. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita tadi, apa yang kita ambil hikmatnya, apa yang kita ambil dari seorang Gideon, bangsa Israel yang ada, yaitu satu yang kita perhatiin, bahwa kita harus menjadi anak yang berani. Kenapa Kayano bilang harus menjadi anak yang berani? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang berani. Menjadi anak-anak yang gagah perkasa. Ya, menjadi anak-anak yang luar biasa. Mari menjadi anak-anak yang kuat. Kalau kita lihat tadi, 300, tinggal sisa 300 orang melawan beribu-ribu banyak orang. Ajaib enggak Tuhan kita? Ajaib dong. Kedua, yang kayak mau sampaikan, bahwa kita harus percaya terus kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup nolong kita. Gitu adik-adik, andalkan Tuhan terus ya. Biarlah Tuhan yang menjadi harapan kita. Biarlah Tuhan terus yang menjadi andalan kita. Yakin percaya bahwa Dia sanggup menolong dan memelihara kita. Gitu adik-adik ceritanya. Itu aja yang bisa Kayano sampaikan. Jangan lupa juga ada ayat hafalan. Oke. Ayat hafalan kita mari kita buka di dalam Roma. Roma di mana? Di Perjanjian Baru. Mari buka. Harus dihafal ya, nanti videonya dikirim ya seperti biasa. Oke. Ayo buka Roma pasal yang ke-8. Roma yang ke-8 pasal yang ke ayat bukan pasal kayak ayat yang ke-37. Roma yang ke-8 ayat yang ke-37. Kayak baca ya, hafal ya, nanti videonya dikirim ya. Oke, seperti biasa. Kayak baca. Roma yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, sekali lagi kayak baca ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke. Itu saja yang kalian bisa sampaikan. Ayat hafalannya jangan lupa dikirim ya. Gitu saja, mari tutup Alkitabnya. Udah, tutup Alkitabnya. Mari kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalian berdoa, lipat tangannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berani, menjadi kami anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih
Hambamu berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati mereka Bapa yang baik. Mulai dari yang kecil sampai yang besar Tuhan memberkati. Engkau tolong mereka Bapa yang baik. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka kepintaran yang Tuhan. Engkau tolong mereka dalam proses pembelajaran mereka. Tuhan tolong. Engkau mampukan mereka. Engkau berikan mereka kepintaran yang darimu Bapa yang baik. Terima kasih berkati mereka dalam proses belajar mengajar Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati orang tua anak-anak yang ada. Engkau tolong Bapa. Engkau memelihara mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri cerita kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada ruang kosong di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada ruang kosong di dalam hatiku. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Berdiri, berdiri, berdiri di hatiku. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Berdiri, berdiri, berdiri di hatiku. Berdiri, berdiri, berdiri di hatiku. Berdiri, berdiri, berdiri di hatiku. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berbunyi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dadah. Gimana firman Tuhan pada hari ini adik-adik? Pastinya kakak yakin semuanya kita diberkati bukan? Nah, sebentar lagi kita akan
mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kunci tangan lagi, tutup mata lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati, menyertai ibadah kami. Mulai dari permulaan boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar tadi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu di ibadah Immanuel Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.